Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi buat kita sekaliannya. Pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita hari yang baru, kehidupan, kekuatan, damai sejahtera sukacita untuk kita menjalani hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam Tuhan memelihara peristirahatan kita, dan pagi hari ini Tuhan bangunkan kita dengan kondisi yang baik, boleh merasakan kehadiran Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan memberikan kesempatan kita untuk menjalani hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu, kita akan mengambil waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah doa pagi kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami naikkan syukur kami kepadamu, karena Tuhan begitu baik. Tuhan memelihara kehidupan kami, menjagai kami sepanjang kami beristirahat malam, dan memberikan kami nafas kehidupan, hari yang baru untuk kami jalani sepanjang hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya berkat Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kami sepanjang hari ini. Terlebih dahulu kami akan mengambil waktu untuk kami bersekutu dengan Tuhan. Kami akan menyembah dan kami akan mendengarkan firman. Berkatilah persekutuan pagi kami hari ini ya Bapa. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia adalah Bapa yang baik. Dia Allah yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Berkat-Nya selalu baru, melimpah di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama, katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan bersama, Bapa, amin. Engkau sungguh baik. Terima kasih. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa, Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Amin. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Amin. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Katakan Bapa, Bapa, amin. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah, amin, di hidupku. Bapa, Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari
kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, amin, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru setiap hari, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Di sepanjang hidup, mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Disembah Kau Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Yesus, Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, kami muliakan. Terima kasih Yesus, kami sembah. Terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setiamu, oh, besar setia, besar setiamu, besar setia.
di sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kehadiran Tuhan lewat pujian yang kami naikkan. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu menjamah setiap kali. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Engkau beri, berkat yang Tuhan beri, kesempatan bagi kami untuk memuliakan, menyembah-Mu. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengar firman Tuhan. Firman ini akan menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menjalani sepanjang hari ini. Urapi kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan juga jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Allah. Biarlah boleh sama-sama diberkati dan bertumbuh dalam kebenaran firman. Sekali lagi Tuhan, berbicaralah kepada kami secara pribadi apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur dan kami mohon berikan kepada kami tanah hati yang baik untuk kami boleh menerima firman-Mu, dan firman-Mu itu yang akan tetap tinggal dalam hati kami. Berbicara kepada kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 9 ayat 14 sampai dengan 37 ya. Dengan judul tema Allah yang menegakkan firman dan menghancurkan kejahatan ya. Dan melalui perikop ini kita akan menemukan tentang penggenapan janji firman Allah dan penghakiman Allah yang adil atau keadilan Allah. Atas apa? Atas kejahatan yang dilakukan oleh Raja Ahab dan Ratu Isabel. Kita akan menyaksikan penghakiman ilahi kepada dinasti yang paling jahat dalam sejarah Israel ini, yaitu keluarga Ahab dan Isabel. Dan di sini dia merupakan tokoh utama, tokoh sentral dari kisah kejahatan ini. Sebelumnya kita akan melihat dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai dengan 24. Saya ambil beberapa ayat 13, 15 dan seterusnya agar kita lebih jelas ya, kenapa keadilan Allah itu ditegakkan. Nah, melalui 1 Raja-Raja ini kita melihat bahwa Nabot itu telah difitnah Bapak Ibu. Melalui orang-orang Dursila dikatakan bahwa Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Lalu orang-orang membawa dia keluar kota dan melempari dia dengan batu sampai dia mati. Dan setelah Isabel mendengar kabar kematian Nabot ini ya, dia berkata kepada Ahab begini, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Yisrael itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikan kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, dia sudah mati. Jadi Nabot ini mempertahankan kebun anggurnya yang kebetulan berdekatan berdampingan dengan tempatnya Ahab. Dia sudah dikasih uang pun, dibayar dengan uang, dia tidak mau menyerahkan karena itu merupakan tanah nenek moyang Nabotnya. Kemudian datanglah firman Tuhan ya kepada Elia orang Tisbe itu, bunyinya, bangunlah, pada Nabi Elia, pergilah menemui Ahab raja Israel yang di Samaria. Dia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakan kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael, dan siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab
yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena dia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Ya, jadi kita melihat bagaimana Isabel itu suka membujuk, ya, tapi membujuknya bukan untuk hal yang baik, bukan untuk hal-hal yang positif, tapi untuk hal-hal yang negatif dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Jadi kejahatan Ahab di sini dan Isabel khususnya, bagaimana mereka telah membunuh Nabi Tuhan, melakukan ketidakadilan yang dengan kejam, termasuk merampas dan membunuh Nabot, ya, dengan tujuan merebut kebun anggur Nabot. Mereka juga tidak hanya mengizinkan, tetapi juga mempromosikan penyembahan dewa Baal secara besar-besaran. Dan nubuat Elia yang disampaikan akibat dosa-dosa yang mereka lakukan itu, maka Nabi Elia menyampaikan nubuat tentang penghukuman yang mengerikan dari Tuhan. Ahab akan mati dan anjing akan menjilat darahnya, dan itu digenapi dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 38. Keturunan Ahab akan dibinasakan sepenuhnya. Isabel akan dimakan anjing di kebun di luar Yisrael, dan mayatnya akan seperti menjadi pupuk di ladang. Nah, kemudian selanjutnya Allah menunjuk Yehu. Nah, ini babak selanjutnya, ya. Kalau pada 1 Raja-Raja 21 tadi, Nabi Elia diutus Tuhan untuk menyampaikan nubuat Allah kepada Ahab, Isabel dan keluarganya. Nah, di dalam 2 Raja-Raja 9 ini khususnya, Allah telah mengutus Nabi Elisa, penerus Nabi Elia itu, untuk mengurapi Yehu yang di Ramot Gilead. Yehu ini adalah seorang panglima tentara yang diangkat oleh Tuhan secara khusus untuk melaksanakan penghakiman dari Tuhan, yaitu dengan memusnahkan keluarga Ahab. Dan kita saksikan juga ketegasan dan kecepatan tindakan Yehu sebagai alat penghakiman Allah ini. Kita akan baca dalam ayat yang ke-17, ketika penjaga yang sedang berdiri di atas menara Yisrael melihat pasukan Yehu datang, berserulah ia, ada kulihat suatu pasukan. Berkatalah Yoram, ambillah seorang penunggang kuda, suruhlah ia menemui mereka, serta menanyakan apakah ini kabar damai. Lalu pergilah penunggang kuda itu untuk menemuinya dan berkata, beginilah tanya raja, apakah ini kabar damai? Jawab Yehu, damai, bukan urusanmu. Baliklah, ikutlah aku. Dan penjaga itu memberitahukan, suruhan sudah sampai kepada mereka, tetapi ia tidak pulang. Dan ayat yang ke-19, disuruhnyalah penunggang kuda yang kedua, dan setelah sampai kepada mereka berkatalah ia, beginilah tanya raja, apakah ini kabar damai? Jawab Yehu, damai, bukan urusanmu, baliklah, ikutlah aku. Jadi mulai ayat yang ke-17 sampai 19 ini, setelah penjaga melihat pasukan Yehu kemudian memberitahukan kepada Yoram, maka Yoram mengutus penunggang kuda untuk menanyakan kepada Yehu, apakah ini kabar damai? 2 kali ditanyakan, dan 2 kali juga Yehu menjawab, ini bukan urusanmu, baliklah dan ikutlah aku. Dan pada ayat yang selanjutnya, dan penjaga itu memberitahukan sudah sampai ia kepada mereka, tetapi ia tidak pulang. Dan cara memacunya adalah seperti cara Yehu cucu Nimsi memacu, sebab ia memacu seperti orang gila. Jadi Yehu ini menunggang kudanya gila-gilaan, Bapak Ibu terkasih, ya. Seperti orang gila gitu, like crazy gitu ya. Dan Yehu ini yang baru saja diurapi sebagai raja, dia bertindak dengan kecepatan dan ketegasan yang luar biasa, cepat sekali. Ini menunjukkan keurgensitasan, ya. Ini sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan misi yang dari Allah ini, ya. Dan tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, apakah ini kabar damai, hai Yehu? Ya. Kalau tadi melalui utusan 2 kali menanyakan tentang kabar damai, ya, sekarang dia sendiri, Yoram sendiri, anak Ahab itu yang menanyakan, bagaimana ada damai selama Sundal dan orang sihir ibumu Isabel
begitu banyak. Jadi kita melihat di sini bagaimana ketegasan Yehu dengan mengatakan secara terus terang kepada Yoram, secara terang-terangan, karena sundal dan sihir yang banyak pada ibumu, pada Isabel ini. Jadi persundalan di sini menunjuk kepada kemurtatan secara rohani dan penyembahan berhala. Jadi dia katakan tidak akan pernah ada kedamaian selama ada persundalan rohani, ada kejahatan yang masih begitu merajalela. Tidak ada damai, kata Yehu. Dan kemudian saat Yoram berniat untuk melarikan diri, maka Yehu memanah Yoram dengan penuh kekuatan sampai menembus ke jantung Yoram, hingga akhirnya Yoram itu tewas. Dan kemudian Yehu memerintahkan Bidkar untuk membuang mayat Yoram ke kebun Nabot. Mengapa demikian? Karena juga ini sesuai dengan perintah Allah yang akan membalaskan kematian Nabot dan anak-anaknya. Ini merupakan penggenapan nubuat yang spesifik, yaitu membalaskan darah Nabot yang tidak bersalah. Dan ayat yang ke-25, kemudian berkatalah Yehu kepada Bidkar perwiranya, angkat dan lemparkan mayatnya ke kebun Nabot orang Yisrael itu, sebab ketahuilah bahwa pada waktu aku dan engkau berdampingan menunggang kuda mengikuti Ahab ayahnya, maka Tuhan telah mengucapkan terhadap dia hukuman ini. Dan sesungguhnya aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan membalaskannya kepadamu di kebun ini, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun ini sesuai dengan firman Tuhan. Dan kemudian Ahasya raja Yehuda yang juga akan melarikan diri itu dikejar, dibunuh dan dipanah juga, kemudian dikuburkan, mati dan dikuburkan. Ini menunjukkan luasnya penghukuman Allah terhadap siapapun yang bersekutu dengan kejahatan keluarga Ahab. Apakah itu saudaranya Ahab gitu ya, apakah itu bestinya Ahab, kalau dia berpihak kepada Ahab, berpihak kepada Isabel, maka hukuman Allah itu berlaku juga. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam membela suatu perkara. Apabila kita membela yang salah karena dia itu teman kita, sahabat kita, besti kita, maka kita juga akan kena hukuman dari Tuhan. Inilah hukuman Allah yang meluas dikatakan. Dan ini kita sampai kepada puncak penghakiman Allah atas kejahatan Isabel, di mana Isabel dibunuh, Bapak Ibu terkasih. Jadi bagian ini menceritakan akhir dari hidup Isabel yang merupakan simbol utama dari penyembahan berhala dan kejahatan di Israel. Kita melihat bagaimana akhir hidup Isabel ini begitu tragis. Ayat yang ke-30, sampailah Yehu ke Yisrael. Ketika Isabel mendengar itu, ia mencalak, bukan menculek gitu ya, mencalak matanya, dihiasinya lah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Kita lihat sikap Isabel ketika mendengar Yehu tiba di situ. Dia begitu sombong, dia begitu angkuh. Padahal kalau dilihat kematian Isabel sudah ada di depan matanya. Dia bersolek dulu, mau mati itu bersolek dulu, berdandan dulu Bapak Ibu. Jadi celaan dulu gitu ya. Kemudian kepalanya ditaruh hiasan-hiasan begitu supaya cantik, dia seorang ratu begitu ya. Maksudnya untuk mempertahankan martabatnya sebagai ratu Bapak Ibu. Dan kemudian dia menengok Yehu melalui jendela. Dan bahkan sikapnya apa? Dengan sombongnya dia menantang Yehu dengan membandingkan dengan Zimri, seorang pengkhianat yang dianggap pengkhianat dan pembunuh raja. Dan seolah-olah dia mengatakan bahwa nasib Yehu, ya nasibmu Yehu akan sama dengan Zimri ini, akan dibunuh dan mati.
Kemudian pada ayat yang ke-31, pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Isabel. Bagaimana? Selamatkah Zimri pembunuh tuannya itu? Yehu mengangkat kepalanya melihat ke jendela itu dan berkata, siapa yang di pihakku? Siapa? Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, maksudnya Yehu yang berseru, jatuhkanlah dia. Kemudian apa yang terjadi? Mereka menjatuhkan dia sehingga darah Isabel ini memercik ke dinding dan ke kuda, dan mayatnya pun terinjak-injak. Tragis Bapak Ibu. Kalau kita melihat ayat ini, ayat 32 sampai 33 ini, bagaimana Isabel dieksekusi, ya. Saat Yehu berseru, siapakah yang memihak aku? Beberapa pegawai istana menjawab dan melakukan perintah Yehu. Mereka menjatuhkan Isabel dari jendela, dan akhirnya darahnya dikatakan tadi memercik ke dinding dan kuda, dan mayatnya pun terinjak-injak. Selanjutnya ayat 34, Yehu masuk ke dalam lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, baiklah, urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja. Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu, lalu ia berkata, memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Elia. Orang Tisbe itu di kebun di luar Yisrael akan dimakan anjing daging Isabel. Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Yisrael seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, inilah Isabel. Jadi kita melihat pada ayat yang ke-35 sampai ke-37 ini bagaimana anjing memakan Isabel. Dan apa yang terjadi ketika Yehu menyuruh menguburkan Isabel? Mereka hanya menemukan tengkoraknya Isabel, kaki dan telapak tangannya saja. Jadi mayatnya tidak utuh lagi, persis seperti apa yang dinubuatkan oleh Nabi Elia. Sisa tubuhnya telah dimakan anjing, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat berkata, inilah Isabel. Mukanya sudah hilang Bapak Ibu, tinggal tengkorak dikatakan, tinggal telapak tangan dan kaki saja sudah habis dimakan anjing. Jadi dari kisah penghakiman yang kita pelajari pada pagi hari ini, kita menemukan beberapa pelajaran yang sangat penting bagi kita, terutama secara rohani Bapak Ibu terkasih. Yang pertama, Allah itu kudus dan adil. Keadilan dan kekudusan Allah bisa kita baca dalam ayat yang ke-26 dan juga ayat 36 tadi. Dan Allah akan menghukum setiap dosa dan kejahatan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia, yaitu nubuatan tentang Ahab dan Isabel, telah digenapi. Jadi sekecil apapun ketidakadilan dan kekejaman, Tuhan tahu, Tuhan mengingatnya, dan Tuhan membalaskannya. Kita tidak perlu membalas, ya, apabila kita mengalami penindasan, penganiayaan, kita tidak perlu membalas Bapak Ibu. Berilah tempat kepada murka Allah, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan, dan Allah sendiri yang akan menuntut balas kepada setiap kejahatan, ketidakadilan dan penindasan. Yang kedua, kita belajar tentang penggenapan firman Tuhan itu pasti, ya. Jadi dari kisah ini kita melihat demonstrasi yang begitu hebat bahwa firman Tuhan yang disampaikan melalui nabi-nabinya itu pasti tergenapi, bahkan sampai detail yang paling kecil sekalipun, seperti tadi yang kita pelajari bersama. Kematian Isabel itu merupakan tanda yang nyata bahwa Allah senantiasa mengawasi, dan bahwa janji Tuhan
baik itu berkat-berkatnya maupun ancamannya maupun penghukumannya, itu pasti akan terjadi. Dan yang ketiga, ada konsekuensi dari ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan keluarga Ahab yang radikal kepada Allah, bagaimana mereka menyembah berhala, melakukan penindasan dan segala bentuk kejahatan, kini menuai hukuman dari Tuhan. Ini merupakan peringatan yang keras bagi orang yang terus hidup dalam dosa dan menindas kebenaran, Bapak Ibu terkasih. Jadi jika tidak ada pertobatan, maka akan mengalami akhir yang tragis juga. Dan sebaliknya ada penghiburan bagi orang benar yang sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, yang mengalami aniaya, yang teraniaya, karena Allah memperhatikan ketidakadilan dan Allah akan memberikan pembalasan dan keadilan pada waktunya. Kita semua dipanggil untuk menjaga kemurnian iman kita, Bapak Ibu terkasih, menjauhi persundalan rohani berupa berhala-berhala. Kalau sekarang ada berhala-berhala modern, ya, bisa uang, berupa uang, kekuasaan, ya, kesenangan diri, ya, hobi. Nah, kita harus hati-hati dengan hobi-hobi kita, ya. Saya punya teman, Bapak Ibu, dan dia mengikuti olahraga, ya. Ada yang salah dengan olahraga? Tentu nggak ada, ya. Olahraga itu bisa membuat badan kita menjadi sehat, bugar begitu ya. Kemudian kalau dilakukan itu sebagai komunitas olahraga itu, kita memiliki banyak teman dan sebagainya. Banyak hal-hal positif, ya. Tetapi ketika teman saya melakukan hobinya ini, berolahraga ini, dan di dalamnya ada satu gerakan atau beberapa gerakan yang merupakan bagian dari ritual dari kepercayaan tertentu, maka itu salah di mata Tuhan. Kita sudah belajar di dalam melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, bahwa Tuhan tidak bisa dipermainkan, apalagi dengan hal-hal yang bersifat kita masih ingin mempercayai kepercayaan yang lain di luar Tuhan. Nah, di situ saya berusaha untuk mengingatkan teman saya, satu kali, diulang lagi, 2 kali begitu ya. Dia tidak mau dengar, dan dia dengan alasan dia butuh teman, dia butuh sehat. Nah, apa yang terjadi saat ini, Bapak Ibu? Dia melakukan itu tidak yang bertahun-tahun gitu ya, nggak lama, belum sampai 10 tahun, hanya beberapa tahun. Dia menginginkan sehat katanya, dan sekarang ini dia tidak sehat. Dia harus mengalami apa? Satu bagian dari anggota tubuhnya harus dipotong. Saya bilang, emangnya nggak bisa kalau nggak dipotong? Harus dipotong karena ini ganas, dan dia harus di kemoterapi, di target lagi, ada target terapi. Jadi dia mengalami pengobatan yang begitu radikal, yang begitu keras, sehingga itu mempengaruhi kesehatannya, dan semakin lama semakin menurun Bapak Ibu. Saya ikut prihatin begitu ya, ikut prihatin Bapak Ibu, dan itulah yang terjadi. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Jadi orang yang sungguh-sungguh beriman, ya, saya ceritakan tentang teman saya tadi. Nah sekarang kalau orang itu sungguh-sungguh beriman pada Tuhan, dia tidak mendua hati, ya. Bagaimana dia juga bisa mengalami hal seperti itu? Bisa, tapi itu bukan satu penghukuman dari Tuhan. Dia bisa mengalami, tapi setidaknya
dia benar di hadapan Tuhan. Dia tidak bersalah di hadapan Tuhan karena dia tidak menduakan Tuhan. Jadi penghukuman Allah itu benar-benar ada dan tidak main-main. Kalau sekarang belum mengalami, ya, nanti pasti mengalami. Jadi kita harus hidup dalam ketaatan dan kekudusan, Bapak Ibu terkasih. Kita harus berjuang untuk keadilan, menegakkan keadilan. Kita harus menundukkan diri kepada kedaulatan Allah. Demikian firman Tuhan pagi ini. Kita akan menaikkan pujian, ku sanjung kau di tempat tinggi. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, hanya Kau yang layak menerima sembah pujian kami. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh ya Tuhan. Baiklah, kita akhiri doa pagi pada hari ini. Kita akan menundukkan kepala dan kita akan menaikkan doa syafaat. Bapa, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Bukan suatu kebetulan kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Meskipun keras Tuhan, firman Tuhan ini kembali mengingatkan dan memperingatkan kami tentang keadilan serta kekudusan Allah. Janji firman Tuhan, baik itu berkat, ancaman atau penghakiman, penghukuman Allah, itu pasti digenapi. Biarlah kami senantiasa menjaga kemurnian iman kami, menjauhi persundalan rohani berupa penyembahan berhala modern, baik itu uang, kekuasaan, dan hobi atau kesenangan diri kami. Mampukan kami untuk hidup dalam ketaatan dan kekudusan Tuhan, senantiasa berjuang untuk keadilan serta menundukkan diri kepada kedaulatan Allah. Dan kini saatnya kami bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini, tanah tumpah darah kami. Kiranya Tuhan berikan kesuburan bagi negeri kami, sehingga memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tuhan kiranya menolong umat Tuhan yang mengalami bencana alam, baik itu banjir, gempa bumi yang akhir-akhir ini banyak melanda di berbagai daerah di wilayah Indonesia ini. Tuhan juga menjauhkan bangsa kami dari perdagangan manusia, penculikan dan pengambilan organ-organ dalam secara sadis dan tidak manusiawi yang akhir-akhir ini sedang marak terjadi. Kami juga berdoa bagi para pemimpin kami, mulai dari jajaran tertinggi sampai ke bawah, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, sampai kepada para pemimpin di daerah di tempat tinggal kami, yaitu di desa kami, RT RW. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan serta roh takut akan Tuhan, sehingga setiap keputusan yang mereka tetapkan benar-benar keputusan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara, serta menguntungkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikanlah kepada para pemimpin kami yang senantiasa menjunjung tinggi keadilan, kebenaran dan kejujuran, sehingga tidak ada lagi hati rakyat yang tersakiti, yang akhirnya memicu demo-demo yang berujung dengan tindakan anarkis, sehingga menimbulkan banyak kerusakan dan kerugian yang tidak sedikit bagi bangsa kami. Tuhan berikan hikmat dan kekuatan kepada TNI Polri,
untuk menjaga keamanan di negeri kami. Tuhan menolong bangsa kami agar seluruh rakyat Indonesia beroleh kesejahteraan dengan terjangkaunya harga-harga pokok seperti beras, minyak dan sebagainya, sehingga tidak ada lagi rakyat yang mengalami kelaparan. Kami juga berdoa bagi kota Surabaya, kota kami yang tercinta ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kepada para pemimpin kota kami Surabaya, kepada Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta jajarannya. Kiranya setiap keputusan yang diambil bukan keputusan yang hanya menguntungkan satu golongan saja, melainkan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Kiranya para pemimpin kota kami boleh mengayomi dan mensejahterakan seluruh rakyat yang ada di Jawa Timur, khususnya Surabaya ini. Kami juga berdoa untuk keamanan kota kami, kota di mana kami tinggal, yaitu kota Surabaya ini. Kiranya Tuhan berikan damai sejahtera yang melimpah, karena sejahtera kota kami merupakan sejahtera kami juga. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, gereja-gereja Tuhan di Indonesia, khususnya GSJA, dan terlebih khusus lagi GSJA Ebenezer beserta satelit-satelitnya. Kami berdoa untuk Oma Kaihatu sebagai penasihat gereja kami. Tuhan berikan hikmat, kekuatan dan kesehatan. Bagi Bapak Gembala sidang kami, Bapak Triyogo beserta keluarganya, Bapak Wakil Gembala dan keluarganya, Tuhan berikan hikmat, kekuatan dan juga kesehatan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat dan pengurapan serta kesatuan hati bagi para majelis gereja, staf pastoral, pengerja area, wilayah, rayon dan kelompok, PPH komisi dan departemen, sehingga visi dan misi Tuhan akan terlaksana dengan baik. Roh Kudus kiranya terus mengurapi dan memimpin kami. Kami juga berdoa untuk sekolah THB, kiranya Tuhan berkati para pengajar dengan hikmat dan pengetahuan sehingga mereka bisa mengarahkan anak didik untuk taat dan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah yang ke-1, ke-2, 3 dan 4, baik pagi, siang maupun sore pada besok hari Minggu. Kiranya Tuhan melawat seluruh jemaat yang hadir maupun yang menyaksikan melalui live streaming, sehingga mereka menerima jamahan serta berkat Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap jemaat yang hadir mengikuti doa pada pagi hari ini maupun yang sedang menyaksikan melalui live streaming di YouTube saat ini Tuhan. Dan melalui ibadah doa pagi ini, firman Tuhan kiranya boleh menjadi rema dan merupakan jawaban bagi setiap permasalahan yang sedang kami hadapi. Bagi setiap kami yang sedang menghadapi masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Yang sedang menghadapi kelemahan, Tuhan berikan kekuatan. Yang sedang mengalami kesusahan, Tuhan berikan penghiburan. Dan yang sedang mengalami sakit, penyakit, Tuhan jamah dan Tuhan berikan kesembuhan serta pemulihan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan juga jemaat yang mengikuti streaming dari rumah, kami mohon sekali lagi berkat dan penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh pulang dan beraktivitas dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Baiklah Bapak Ibu terkasih, marilah angkatlah tangan pada Tuhan. Pulanglah dengan membawa janji-janji Tuhan. Apabila Tuhan berjanji akan menyertai kita, Tuhan pasti akan menyertai kita. Oleh karena itu pulanglah dan terimalah rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang mendatangkan kasih, damai sejahtera dan sukacita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih, selamat beraktivitas dan selamat menyongsong hari Natal 25 Desember tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati. Amin.